akan ikutin proses hukum dengan baik-baik, sebaik-baiknya. Tetapi yang paling penting begini, kami sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kami berharap kalau memang pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry, maka kami berharap Pak Ferry dapat ditangguhkan penahanannya sampai mengikuti proses hukum. Sekali lagi, Pak Ferry berkomitmen mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Dan Pak Ferry itu sebenarnya tidak mau untuk bagaimana mengungkapkan aib satu dengan yang lain begitu. Tetapi Pak Ferry menyampaikan dalam bentuk pembelaan, sekali lagi ya, dalam bentuk pembelaan. Ketika Pak Ferry semakin dipojokkan, tentu Pak Ferry juga harus bersuara dong, kan begitu. Jadi ya kita ikutinlah proses hukumnya. Dan saya berharap, ayolah kedua belah pihak, kalaupun tidak ada upaya perdamaian, mari kita ikutin proses hukum dengan baik. Itu aja, nggak ada masalah. Toh Pak Ferry sudah di dalam, sudah ditahan. Walaupun Pak Ferry sudah ditahan, bukan berarti Pak Ferry sudah dinyatakan bersalah. Seseorang itu dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang itu bersalah, begitu loh. Jadi selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pak Ferry dianggap tidak bersalah. Itu. Bang, tapi sejauh ini mungkin family-nya Bang Mas Ferry sudah ada yang ke Surabaya gitu Bang untuk melihat keadaannya atau gimana gitu Bang? Kan itu sudah dikonfirmasi juga, sudah ada yang ke Surabaya diwakili oleh kakaknya Pak Ferry begitu loh. Jadi itu sudah terkonfirmasi dan sudah dilakukan, sudah bertemu begitu. Bang, penyakitnya kan Pak Ferry punya penyakit asam lambung, itu pernah kambuh nggak selama beberapa hari ditahan di Polda? Ya, tentu saja kalau kita berbicara penyakit asam lambung ya pernahlah sesekali itu kambuh begitu loh. Tetapi selama memang sakitnya itu tidak memerlukan pembantaran, kami belum mengajukan pembantaran. Nanti kita lihatlah sejauh apa penyakit tersebut kan begitu. Tapi kalau seseorang mengalami asam lambung tentu pernah mengalami tersebut sesekali lah di dalam masa tahanan ini. Jadi ya, tapi menurut kami belum waktunya kami mengajukan pembantaran. Selama memang belum ada sakit yang kami rasa membuat Pak Ferry harus dibantarkan. Tetapi kita belum tahu ya ke depannya seperti apa. Tapi untuk sementara ini Pak Ferry dalam keadaan yang baik bisa mengatasi rasa sakit asam lambungnya sehingga kami belum perlu mengajukan pembantaran. Tapi yang kami sudah ajukan adalah penangguhan penahanan. Itu harapan kami bisa dikabulkan begitu. Terima kasih Bang. Berapa lama sih Bang biasanya untuk proses penangguhan penahanan itu Bang? Tidak ada patokan waktu. Itu semua sepenuhnya adalah kewenangan dari penyidik. Sekali lagi sepenuhnya adalah kewenangan dari penyidik untuk menerima penangguhan penahanan kami atau tidak. Tetapi harapan kami penyidik dapat mengabulkan. Kenapa? Karena Pak Ferry berjanji akan kooperatif. Satu. Yang kedua, Pak Ferry tidak mungkin menghilangkan barang bukti. Dan ada dari pihak keluarga yang menjamin bahwa Pak Ferry akan selalu kooperatif. Begitu loh. Jadi menurut kami syarat subjektif sudah terpenuhi. Harapan kami tinggal penyidik menentukan apakah dilakukan penangguhan penahanan atau tidak. Begitu loh. Harapan kami dapat ditangguhkan sesegera mungkin. Begitu. Abang mengenai satu lagi, abang mengenai yang katanya settingan itu seperti apa sih Bang? Settingan yang mana? Yang Bang Ferry bilang kemarin sempat bilang ya bahwa dia sudah tahu kalau ke Surabaya itu bakal ditahan seperti itu sebelum dia datang ke sana. Begini loh, itu salah diterjemahkan, makanya kan akhirnya salah diterjemahkan kan. Yang dimaksud sudah tahu bahwa akan ditahan itu adalah karena kasus ini pertama dikenakan pasal 44 ayat 1 yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun dan itu memenuhi syarat objektif. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita tahulah kasus ini kan sudah viral begitu loh. Maka Pak Ferry sudah mempersiapkan diri bahwa dia sendiri sudah paham, dia sendiri sudah tahu resikonya bahwa dia akan ditahan begitu loh. Jadi tidak benar kalau ada settingan dan lain-lain. Tetapi yang benar adalah Pak Ferry sudah siap untuk dilakukan penahanan. Karena sekali lagi, yang dilaporkan adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT. Dan itu ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Kalau ancaman hukumannya 5 tahun, dapat dilakukan penahanan. Sehingga Pak Ferry mempersiapkan diri
Begitu. Jadi itu tidak tepat kalau dikatakan settingan dan lain-lain. Pak Ferry tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah kasus settingan, ya. Bang, terakhir dari aku. Mungkin ada cerita nggak sih Mas Ferry mungkin dengan rasa kecewanya tidak ada perdamaian ini Bang gitu yang dia harapkan gitu. Dia ada cerita ke Abang nggak sih? Tentu dong. Kalau itu tentulah sudah pasti. Seorang suami berharap terjadi perdamaian. Ketika pintu perdamaian itu sudah ditutup, tentu ada rasa sedih kan, ada rasa aduh kecewa, sedih, terpukul. Itu sudah barang tentu, sudah pasti seorang suami. Karena dia masih berharap masih bisa diperbaiki, masih ada upaya perdamaian begitu loh. Atau setidak-tidaknya kalaupun sudah tidak bisa bersama, paling tidak bisa berpisah secara baik-baik. Itu harapannya Pak Ferry, begitu loh. Sekali lagi ya, itu harapan utamanya Pak Ferry. Tetapi di sisi yang lain, Pak Ferry juga menyampaikan, semakin disudutkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang kurang tepat, maka Pak Ferry juga akan melakukan pembelaan. Salah satu contoh, Pak Ferry dikatakan sebagai ahli silat yang kalau memukul itu tidak ada bekas. Itu kan pernyataan yang kurang tepat begitu loh. Pak Ferry menyampaikan kalau ahli silat memukul itu tentu dengan double impact. Impact-nya itu semakin ganda, malah semakin parah begitu loh. Jadi kalau dikatakan karena Pak Ferry ini jago silat, maka tidak mungkin ada bekas. Itu kan terlalu menyudutkan begitu loh. Yang kedua, dikatakan Pak Ferry seorang yang miskin, jatuh miskin, tidak punya ongkos, itu kan terlalu menyudutkan. Sehingga Pak Ferry punya hak untuk melakukan pembelaan dong. Masa sih seorang yang dikatakan sampai jatuh miskin, lalu kemudian dikatakan tidak punya ongkos, lalu kemudian ada video minta maaf, nangis-nangis, lalu dikatakan itu lucu, begitu tidak ada air mata. Ya kan tidak tepat lah. Tentu Pak Ferry sebagai seorang pribadi tentu punya hak untuk melakukan pembelaan kan. Ya kan, tentu itu setiap manusia punya hak itu, begitu loh. Jadi Pak Ferry menyampaikan, janganlah yang seperti itu diumbar-umbar. Itu kan biarkanlah menjadi konsumsi pribadi, private. Nah kalau itu diumbar, Pak Ferry juga mengatakan ada waktunya Pak Ferry juga akan melakukan pembelaan diri, begitu loh. Jadi nggak ada lah ancam mengancam, lalu kemudian fitnah memfitnah, tidak ada. Apa yang disampaikan oleh Pak Ferry itu semua juga ada faktanya begitu loh. Dan kami sudah membaca itu juga. Jadi tidak benar kalau itu dikatakan ancaman, lalu dikatakan fitnahan, itu tidak tepat. Yang kedua, apakah pernah sih kami menyebut itu kasus apa dan siapa yang sedang menghadapi? Tidak pernah. Tetapi yang pasti adalah janganlah mengumbar aib satu dengan yang lain, begitu loh. Karena pada saatnya ketika memang Pak Ferry semakin terpojok, semakin dikatakan videonya itu tidak ada air mata, mungkin dikatakan itu lucu, ya tentu Pak Ferry juga punya pembelaannya juga dong. Bagaimana Pak Ferry juga membela dirinya untuk menunjukkan bahwa Pak Ferry ini selama ini juga sudah berbuat yang baik, sudah berbuat yang terbaik, begitu loh. Jadi nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Yang terpenting adalah kami juga meminta kalau memang kasus ini berlanjut, ayolah kita fokus di proses penegakan hukum. Fokus aja di proses penegakan hukum. Ayo kita masuk nanti dibuktikan di pengadilan. Bener nggak sih? Kalau memang nanti tidak terbukti, Pak Ferry kan akan dibebaskan. Tapi kalaupun memang nanti terbukti, kami berharap perbuatannya sekian, ya tentu hukumannya harus setimpal. Jangan sampai perbuatannya sedikit, ternyata hukumannya tinggi. Itulah yang kami harapkan, itulah yang kami jaga tim penasihat hukum. Supaya Pak Ferry mendapatkan haknya sebagai nanti, baik itu saat ini sebagai tersangka, ataupun nanti di pengadilan sebagai terdakwa. Sehingga apa yang dilakukan itu mendapatkan ganjaran yang setimpal. Kalau tidak melakukan, kami berharap Pak Ferry dapat dibebaskan. Kan begitu. Itulah yang kita bicarakan sebagai proses penegakan hukum. Ayolah kita fokus di proses penegakan hukum. Itu.